Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk acara berikutnya yang telah kita nantikan yaitu seminar tahfidzul Quran dengan tema menghafal Al-Quran di rumah, why not? Dalam hal ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Ustadzah Nuril Oktavia SPD. Kepadanya kami persilahkan. Cantik dipakai untuk membatik, batik Madura banyak coraknya. Terima kasih Mbak MC yang cantik sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya saya Nuril Oktavia bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian untuk menjadi bagian dari acara seminar tahfidzul Quran menghafal Al-Quran. Kira-kira di benak kita bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak ingin ya mempunyai anak yang solihah menghafal Al-Quran ya. Kita tahu bahwasannya Al-Quran merupakan kalamullah yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dan membacanya saja bernilai ibadah ya. Apalagi menghafalnya nggih, Bapak Ibu sekalian. Tapi pertanyaan besar di benak kita mungkin bagaimana ya cara kita menghafal. Atau bagaimana kita menyuruh anak kita hafal gitu loh. Padahal kita sendiri belum hafal. Tapi untuk mengkader ya, jadi Bapak Ibu harus menumbuhkan semangat kepada generasi muda. Agar apa Ibu? Dapat menghafal Al-Quran ya. Mungkin dalam hal ini bagaimana cara menghafal Al-Quran, metode apa yang akan kita pakai untuk menghafal Al-Quran ya. Semua ini akan kita ulas ya pada seminar kali ini, yaitu pada hari ini seminar kita akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Bapak Purwo Adi Pangestu, mohon maaf ya, Bapak Purwo Adi Pangestu nggih. Bapak Purwo Adi Pangestu akan mengulas ya tentang trik atau dengan metode-metode apa supaya kita dapat menghafal Al-Quran. Kepada Bapak Purwo Adi Pangestu beserta keluarga kami persilahkan. Ya, sebelumnya saya akan membacakan profil pribadi dari Ananda Bapak Purwo Adi Pangestu ya, profil pribadi dari Ananda yaitu ya. Nama Ananda yaitu Muhammad Devandi Azmi Hibatullah. Ananda saat ini kelas 6. Beralamatkan di Desa Kuangsan, Wagir Asri, Gang SD nomor 17. Tempat lahir di Gresik pada tanggal 22 Desember 2008. Nama ayah Bapak Purwo Adi Pangestu dan nama ibu Musyarofa. Ya, sedangkan riwayat pendidikannya, Ananda sekolah di TK Hasanuddin, MI-nya MI Islamiyah, kemudian tempat mengajinya di TPQ Nurussalam. Mulai mengaji mulai mengaji yaitu ketika usia 3,5 tahun ya Bapak Ibu sekalian, dan mulai menghafal yaitu kelas 3. Saat ini perolehan hafalan yaitu 22 juz ya. Mungkin beri aplaus untuk Ananda. Ya, terima kasih kami sampaikan. Ya, saat ini saya akan mempersilahkan untuk pemateri memaparkan materinya. Ya, kepada Bapak
Purwo Adi Pangestu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kula hormati panitia seminar pagi ini, yang kedua yang ingkang kula hormati para ustadz ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian. Kula mriki ini cuma berbagi ilmu mawon. Jadi saya memulai mendidik anak saya Dewandi niku dari mulai playgroup. Memang dari kecil saya memang arahkan buat cita-cita saya sih kepingin anak saya itu hafid 30 juz. Nggih, alhamdulillah sampai sekarang sudah hafal 22 juz. Selanjutnya niku memang dari yang ya kalau maksudnya mboten menggurui buat bapak-bapak, ibu-ibu, cuma berbagi ilmu nggih niki. Dari kecil memang harusnya anak-anak kita niku diarahkan mengenal agama. Makanya dari yang PG niku kula usahakan harus masuk TPQ. Memang kadang-kadang orang tua itu berpikir anak saya masih kecil, apa mau TPQ-nya itu menerima? Itu biasa kendala, memang kan kendalanya gitu. Masih berpikir mau enggak TPQ-nya menerima buat anak seusia segitu 3,5 tahun kan memang kadang-kadang nanti berpikirnya orang tuanya, maksudnya yang ustazah yang ngajar itu mau menerima enggak? Kadang-kadang anak kecil segitu kan masih repot. Maksudnya didiknya itu agak susah. Ya, alhamdulillah TPQ-nya yang dulu itu mau menerima. Memang kalau yang masih kecil itu mendidiknya agak susah. Ngaji itu harus beli mainan, beli jajan dulu buat bujuk anaknya supaya mau. Ya, alhamdulillah sampai belajar ta'awud aja itu sampai 1 bulan baru bisa. Habis khatam itu kurang lebih sampai kelas 3 TPQ keluar. Langsung anak saya kan saya pilih ada 2 pilihan. Habis TPQ itu kan ada dirinya ada yang pasca TPQ itu kan ada yang tahfidz buat hafal Quran. Saya cuma menyarankan pilih yang mana kamu, milih yang tahfidz apa ya dunia. Saya nggak memaksa pilih mana, cuma alhamdulillah anaknya mau. Kalau kita terlalu memaksa nanti anaknya takutnya kan nggak. Cuma kita menyarankan aja. Ya, alhamdulillah anaknya mau. Terus habis dari tahfidz itu sistem mengajarnya ini. Kita sebagai orang tua nggak boleh 100% menyerahkan ke TPQ. Pasti TPQ-nya pasti keberatan. Maksudnya kan di TPQ itu berapa jam sih ngaji? Paling lama itu 1 jam. Makanya dari pengalaman itu saya kan gini. Kalau saya mengandalkan dari TPQ aja, pasti 90% anak pasti nggak cepat hafal. Makanya saya bermusyawarah sama bundanya ini gini, gimana caranya supaya anak kita itu cepat menghafal gitu. Selanjutnya yaitu kalau mulai dari TPQ pulang TPQ di rumah murojaah harus diatur waktunya, maksudnya 1 hari minimal berapa itu harus ada. Jadi kan anak saya itu saya kasih kayak pilihan, maksudnya kamu mintanya berapa jam gitu maksudnya. Ya alhamdulillah pokoknya 1 hari itu harus 3 jam menghafal Quran sambil murojaahnya juga.
alhamdulillah sampai kelas 5 itu sudah hafal 20 juz. Sekarang sampai 20 juz. Yang penting metodenya gini, kita orang tua itu jangan pasrah, terus harus sabar. Memang kalau buat menyuruh menghafal itu kadang-kadang ya memang anak kecil kan repot. Harusnya kita sabar dan turuti kemauannya. Maksudnya gini, kamu habis hafal ini kasih mengasih kayak hadiah misalnya kamu nanti hafal berapa juz minta apa, itu ada konsekuensinya maksudnya gitu. Setiap orang tua kan pasti kepingin anaknya menghafal Quran. Ya kita memang harus mengusahakan waktu, jangan nanti bilang saya repot gini, memang harus berbagi. Kalau waktu murjaah alhamdulillah ini 70% sama bundanya. Kalau saya kan masih kadang-kadang kerja repot, berbaginya cuma sedikit aja. Ya itu sekilas buat pengalaman saya, barangkali bisa menambah ilmu buat bapak-bapak, ibu-ibu, ustaz-ustazah sama adik-adik sekalian. Ya mudah-mudahan bisa untuk memotivasi biar anak-anaknya, adik-adiknya bisa mau menghafal Al-Quran. Begitu. Nggih niku mawon sekilas mengke pun enten sesi tanya jawab mengke kan saged selanjutnya. Matur mawon, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Purwo Adi Pangestu beserta keluarga ya yang telah memaparkan materinya. Dari pemaparan Bapak tadi panjenengan jelaskan ya Pak ya, bahwasannya Ananda itu mengaji itu dari playgroup ya Pak ya. Ya, dari playgroup, kemudian Ananda juga dikasih pilihan ya antara diniyah apa tahfidz ya. Alhamdulillah Ananda memilih tahfidz ya. Kemudian cara pembelajarannya yaitu dari TPQ ya, dari TPQ yang program tahfidz tadi, dari rumah dimurojaah lagi ya ibu-ibu ya, di rumah dimurojaah lagi, diulang lagi hafalannya, yaitu biasanya dimurojaah sendiri dan dimurojaah disimak dengan orang tua, begitu ya Bapak ya. Kemudian coba sedikit ada pertanyaan buat Ananda. Kira-kira ya, Dek, kira-kira, ya Adek, ada kesulitan apa enggak ya dalam menghafal Al-Quran ya? Atau disebutkan kira-kira kesulitannya itu apa atau halangannya itu apa dalam menghafal Al-Quran gitu? Ya agak sedikit susah. Susahnya itu dalam mengingat hafalan Al-Quran itu. Oh ya. Biasanya satu ayat itu diulang berapa kali? Biasanya 3 kali. Oh 3 kali. Oke. Habis 3 kali diulang, ditutup apa gimana? Ditutup. Ditutup, terus dihafalkan lagi gitu ya? Oh iya. Oke. Dibaca dulu, terus nanti saya simak, setor ke saya. Oh iya, sebelum setor ke Ustadz Ustadzanya, berarti setor ke Bunda Rumian gak Bunda? Oh iya iya. Oh iya, alhamdulillah. Kemudian untuk waktunya, waktu bermain, kira-kira waktunya untuk menghafal itu sehari berapa jam gitu mungkin? Apa ada waktunya bermain apa enggak ya? Kalau orang penghafal Al-Quran itu? Kalau waktunya bermain ya paling HP. Oh. Soalnya rumahnya juga masih jaraknya jauh sama tetangga. Oh iya. Paling cari ikan di sebelah rumah gitu. Oh iya. Tetap buat ada waktu bermain. Oh, ada. Cuma tetap dibatasi. Maksudnya satu hari biasa saya kasih 2 jam, Bu. 2 jam untuk bermain apa hafalannya itu Bapak? Bermain. Oh bermain 2 jam. HP masa bermain apa itu? Lainnya harus belajar maksudnya ya belajar gitu.
Oh, nggih nggih nggih. Kalau nggak gitu kadang-kadang anak kalau main HP itu waduh Oh iya. bisa hilang hafalannya. Oh iya. Ya boleh menonton TV misalnya, tapi kan seperlunya aja. Kalau untuk nambah sekaligus murojaah hafalannya itu sehari berapa jam nggih? Kalau saya murojainya itu habis sholat subuh itu 3 juz. Oh, iya. Selanjutnya kalau siang gini sambil lihat TV anaknya murojaah sendiri. Kadang habis maghrib saya yang ngasih setoran itu disetorkan ke saya dulu, baru besok disetorkan ke TPQ sambil murojaah. Murojaah dulu baru belajar setoran buat besok. Oh iya ya, jadi langkah pertama itu murojaah hafalan yang sudah lama ya Bu ya. Kemudian baru menambah hafalan baru ya kalau yang kemarin udah lancar. Oh iya ya. Terima kasih untuk Ananda dan Bapak ya. Kemudian sesi selanjutnya yaitu tanya jawab ya Bapak Ibu. Saya berikan kesempatan 3 orang terlebih dahulu. Silakan yang ingin bertanya langsung acungkan tangan, sebutkan nama terlebih dahulu kemudian asalnya. Ye, monggo. Nggih. Monggo. Sebutkan nama terlebih dahulu Ibu ya, nama kemudian asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Suharyati Wali Santri dari Zayin Amira. Alamat Gria Permata, Gedangan, Blok I1 nomor 18. Sebelumnya saya minta maaf, ingin bertanya kepada Bapak dari Devandi Asmi Hibatullah. Alhamdulillah, subhanallah, Ananda bisa menghafal dalam usianya yang segitu dengan jumlah juz 22 juz. Alhamdulillah. Saya ingin tanya, saat ini yang saya tanyakan yaitu waktu untuk setoran hafalannya. Apakah ada target khusus dalam satu hari itu berapa kali, jam berapa seperti yang disebutkan tadi itu? Apa itu maksimal tiap hari itu seperti kalau kita ngaji di TPQ atau sekolah itu absensinya itu rutin ngaten. Atau misalnya agak ada kelonggaran, maksudnya kita kan namanya anak nggih, ada waktu bermain, ada waktu, tapi namanya anak-anak kadang tidak bisa saklek seperti itu ngaten. Terima kasih. Apakah pernah mengalami kendala-kendala seperti itu ngaten? Makasih pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Ibu Suharyani nggih. Ya, dari GPG. Yaitu pertanyaannya Pak, adakah target Pak untuk satu hari itu kalau sudah dapat 22 juz itu target hafalannya berapa, maksudnya murojaah sehari itu berapa juz gitu ya? Apakah ada target dalam sehari itu? Kemudian murojaahnya berapa juz, hafalan baru itu berapa lembar gitu? Ya, terima kasih. Oke, alhamdulillah. Kalau satu harinya itu targetnya itu murojaah 9 juz atau 8 juz. Kalau buat setor tiap hari itu 1 halaman. 1 halaman itu pasti dapat L. Alhamdulillah dapat L terus, jadi nggak pernah dapat L min. Jadi kalau 1 juz itu misalnya anaknya setor 3 halaman, 1 juz itu 10 hari sudah 1 juz itu sudah, setoran itu sudah langsung eval. Eval itu sekitar 1 bulan lah kalau sudah banyak hafalannya itu. Evalnya 1 bulan nanti tes. Tes itu kalau tes waktunya cuma sedikit. Kadang kemarin itu 22 juz itu cuma 2 minggu. Sekarang sudah naik 23 juz.
Sudah halaman Alhamdulillah. 10 nanti. Besok Senin, sekarang libur. Kalau satu harinya ya, kalau belajar di rumah, kalau sama saya itu satu halaman itu sudah hafal. Besok yang disetorkan itu sudah hafal. Buat besok lagi sudah punya hafalan lagi. Jadi gitu kalau saya ngajarin di rumah itu. Dibaca terus 3 kali sampai nanti sudah hafal apa belum? Belum Bun. Saya kasih waktu dulu. Kalau saya mempunyai, ayo cepet nah dihafal. Nanti besok tak belikan ini, kulang ngoten. Kadang Bun aku minta beli mainan ke Indomaret. Ya wes sak halaman dihafalkan nanti tak kasih uang 10.000, kulang ngoten. Oh iya. Kasih semangat saja. Tetap harus ada motivasi. Oh, Motivasinya saya gitu kalau pengen kemana Bun minta kemarannya. Nah, ya nanti kamu kalau minta ini kamu harus hafal ini berapa halaman, 2 halaman atau 1 halaman saya kasih gitu. Jadinya anaknya itu semangat. Ya. Ya kita sebagai orang tua harus pinter-pinter bujuk ibaratnya kan gitu. Ya, ya. Kalau memang dari awal dulu kan memang belum hafalannya belum banyak ya, bisa masuk satu hari bisa 4 sampai 4 lembar 5 lembar. Sekarang kan semakin banyak hafalan kan mesti Oh, iya, iya. kapasitas anak kan tetap berkurang nanti. Oke. Mungkin itu jawaban saya. Ya. Jadi 1 hari itu Bu ya, murojaahnya mengulang hafalan lama itu bisa 9 juz atau 8 juz ya. Kemudian hafalan barunya itu ditarget cuma 1 halaman. Itu pun harus lancar ya, target dia itu harus lancar ya. Selama ini nggak, alhamdulillah nggak pernah L-min ya, jadi L ya, lulus gitu, lancar gitu. Dan alhamdulillah lagi Ananda ternyata sekarang sudah dapat 23 juz ya. Dan untuk memotivasi kemauan dia untuk menghafal yaitu biasanya orang tuanya mengasih reward ya. Kalau kamu hafal ini boleh beli mainan ini ya gitu. Bagaimana Ibu, bisa diterima atau ya, oh ya, ya jelas ya Ibu ya. Ya, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya yaitu Ibu monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Nurlia, rumahnya di GPG Blok P1 nomor 4. Mau tanya sama ibu bapaknya Anda Devandi, bagaimana saran bapak ibu kalau misalnya kita sebagai orang tua kepingin anaknya jadi hafiz Quran tapi kita sendiri belum jadi penghafal Quran gitu. Terus boleh 2 Mbak ya? Iya, enggak apa-apa, monggo. Terus bagaimana kan sekarang teknologi semakin maju kayak HP, TV juga semua. Itu bagaimana caranya Bapak Ibu untuk anaknya biar nggak terlalu terpengaruh sama teknologi seperti sekarang ini. Terima kasih. Iya. Ya, saya ulangi lagi. Terima kasih Ibu ya atas pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu gimana motivasi kita sebagai orang tua ya. Katanya kan ada istilah anak itu kan mencontoh ya orang tua. Tapi gimana orang tuanya sendiri belum menghafal Al-Quran ya. Masa nyuruh-nyuruh anaknya. Nanti kalau dibalik, oh, orang ibu saja nggak hafal Quran kok gitu ya. Maksudnya jagani niku nggih Ibu nggih.